sini. Maulid, akikah, haul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin dan khususnya para orang tua kita, Bapak Haji Madsani, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bang Bula, ya Ustadz Nafis, Ustadz Diki, ya juga yang lain-lain, insyaallah sehat walafiat, diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa hidup kita dibimbing oleh Allah. Ini kita minta sama Allah, ya Rabb, bimbing hamba ya Rabb. Karena berapa banyak pekerjaan yang menurut kita baik, tapi hakikatnya di hadapan Allah itu tidak baik. Atau sebaliknya, berapa banyak satu pekerjaan, satu kejadian menurut kita itu adalah satu pukulan, satu bencana, tapi di hadapan Allah hakikatnya itu adalah jamu buat kita. Walaupun tetap minta sama Allah yang enak-enak. Betul. Minta sama Allah yang enak-enak. Alhamdulillah, di tempat ini kita laksanakan dan kita bersyukur kepada Allah karena kita tidak bisa kumpul di tempat ini kecuali karena memang ketentuan dari Allah. Dalam rangka yang pertama, maulid, yang biasa dilakukan maulid arba'in keliling. Ya alhamdulillah, ini syiar yang luar biasa di wilayah-wilayah kita masing-masing, di kampung kita masing-masing, mensyiarkan bagaimana syiar di dalam peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah di wilayah ini udah 20 tahunan apa? Ya. 20 tahunan kira-kira, ini paling lama di sini, paling tua nih. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus berjalan terus syiarnya. Ya, semakin tersusun dengan rapi, semakin terprogram. Ya, lihat wilayah-wilayah mana nih yang belum masuk di situ, yang di situ ada agak belum masuk banyak pengajian. Wilayah-wilayah di situ masih katakanlah kering dengan nasihat-nasihat, masukin cahaya Nabi Muhammad SAW. Masukin syiar-syiar ke situ, semangat kita. Ya para penggerak-penggerak yang ada, niatkan ini perjuangan kita dudukkan atau kita posisikan diri kita, mudah-mudahan Allah terima, sebagai prajurit Nabi Muhammad SAW yang bergerak di kampung-kampung kita ini. Ayo apalagi sana, ayo sana, ayo sana, niatin buat Nabi Muhammad SAW. Kita ini umurnya ya Allah ya nggak berasa. Tidak berasa akan datang waktunya nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita harapkan ketika kita nanti dipanggil oleh Allah, kita ada sesuatu yang kita kerjakan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid ini keliling terus begitu syiar. Jangan pernah kita ini merasa lemah. Merasa lemes. Ya merasa capek, letih, jangan. Terus semangat. Saling mendukung.
Ya, lillahi ta'ala, lakukan semuanya. Kalau perlu kita yang berkorban, kita korbankan apa yang kita perlu korbankan. Kenapa? Karena hakikat daripada pengorbanan yang kita lakukan itu tabungan. Ya, itu tabungan, bukan hakikatnya kita buang begitu saja, tidak. Kita punya duit 1 juta misalnya, 500.000 kita niatkan nih buat perjuangan bikin maulid. Itu hakikatnya 500.000 itulah yang kekal. Hakikatnya kita cuma nitip untuk diambil di akhirat nanti. Jadi nggak ada kata-kata sia-sia itu. Itu bicara materi atau tenaga, begitu juga semuanya. Ya, intinya tenaga kita tidak akan sia-sia, power itu tidak akan disia-siakan untuk ditabung di akhirat nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak terus semangat, siap. Ya, kan kita dengar itu cerita dulu almarhum Al Habib Mundir bin Fuad Al Musawa ketika beliau bikin acara di Monas, ya, beliau girang ini bisa girangin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya beliau ngimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya beliau gembira, iya gembira, tapi aku lebih gembira kepada orang-orang yang gerak itu, orang-orang yang masang umbul-umbul, orang-orang yang bikin masang karpet itu. Beliau lebih gerak, lebih gembira dengan seperti itu. Kenapa? Karena dengan seperti mereka lah bisa terlaksana. Masya Allah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam jadi tahu siapa mereka itu. Dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ayo kalau kita mau cari muka itu. Kita cari muka pada saat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo lakukan apa yang kita bisa lakukan, girangin. Biar cari muka kita, biar bisa dekat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau udah urusannya dekat kepada Nabi, apa juga kita nggak takut kita keluarin. Ya, apa juga. Kalau kita masih takut berarti apa? Kelemahan dalam keyakinan kita. Ya, walaupun kita juga nggak maksa-maksa, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa jalankan. Oh, bikin maulid nggak bisa apa-apa. Udah jadi, apa juga jadi, air putih jadi, itu nggak bisa bikin nasi kebuli. Itu ada Bang Iri modalnya gampang tuh. Kelihatan tuh Bang Iri itu. Bang Iri denger gak? Ya Bang Sairi. Bikin kacang hijau jadi, ya gak gitu misalnya. Yang penting apa? Syiar. Syiar ini yang kita perlukan di zaman sekarang ini, syiar. Ya, kalau udah syiar membuat lingkungan bagus, kalau lingkungan kita bagus, anak-anak tumbuh nih, generasi-generasi yang akan datang juga akan bagus. Akan baik, akan bagus, yang kita harapkan mereka bakal jadi pemimpin ke depannya. Ya, pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin-pemimpin yang punya martabat, yang punya kehormatan, yang nggak bisa disogok sana sini, ya, sehingga mereka benar-benar perhatikan kepada rakyatnya. Ini yang kita perlukan seperti itu. Yang kedua, kita lakukan di sini juga adalah haul dari almarhum Bapak Sairi, ya. Masya Allah, kita kenal dulu bagaimana Masya Allah ya supportnya, semangatnya, nyemangatin anak-anaknya, ya, waktu ya Idang masih gede waktu itu, masih gede, masih gede, ya. Yang lihat fotonya tuh, foto siapa, foto Masya Allah. Tapi memang begitu hidup. Ya kita nggak berasa begini terus, ya. Nah, lama-lama yang muda, lama-lama tua. Udah, yang namanya tua, yang namanya umur sih memang di tangan Allah, tapi kan yang namanya daun biasanya kan daun yang tua yang rontok duluan, ya kan? Itu makanya walaupun nggak tahu juga umur, ada juga pentil-pentil jatuh kan gitu. Tapi bicara umum, nah itu dia. Itulah perputaran hidup. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Ya ayyuhal ma'dudu anfasuhu la budda min yaumin an yatimal adad. Orang-orang yang nafasnya itu terhitung, nafas kita itu terhitung.
Sehari nafas sekian maksimal. Berarti seminggu sekian, berarti sebulan sekian, berarti setahun sekian. Kalau itu umurnya sekian, berarti nafasnya sekian. Nah itu kalau udah ditentukan oleh Allah sekian kali nafas, udah waktunya habis, ya udah, labudda min yaumin, akan datang satu waktu ya, an yatimal adadu, sempurna itu. Ya, jumlah pernapasan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nggak tahu kita kapan ini. Ya nggak tahu. Kalau nomor sih udah megang masing-masing, udah pegang nomor antrian. Ya udah dapat masing-masing nomor antrian, tapi nggak tahu nomor berapa. Ya, yang dipanggil duluan ya udah itu dia, emang udah waktunya datang. Ya, masya Allah. Tapi yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan meninggalnya seseorang itu dia dalam tetap keadaan baik. Dalam arti apa? Dalam arti dia tetap dalam keadaan nyaman di kuburnya. Bagaimana bisa nyaman di kubur? Anak-anaknya ngedoain. Anak-anaknya tetap berbakti. Anak-anaknya tetap berbuat baik kepada orang tua. Ini kayak begini nih. Ini orang tua girang nggak kalau masih ada? Girang. Nah beliau nggak ada, beliau juga girang. Karena beliau dapat kabar. Perbedaan antara yang hidup dengan yang meninggal itu cuma mufaraqatul ruh al jasad. Ruh berpisah dengan jasad itu namanya kematian. Artinya ruh hidup. Bahkan ruh lebih tua dari jasad umurnya. Secara zahir ruh lebih tua. Ya, ruh hidup, ruh tahu. Bahkan dikasih izin, orang-orang saleh dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala itu ngontrol bagaimana keluarganya. Nah, kemudian kalau keluarganya juga melakukan kebaikan itu dapat kabar. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan Allah fi ikhwanikumul mauta fa inna amalakum tu'radu ilaihim. Perhatikan saudara kalian yang sudah meninggal dunia karena amal kalian diperlihatkan kepadanya. Ya, ini Sahibul Bait bikin haul buat orang tua. Ya, niat nih yang dikeluarin buah-buahan, minuman, makanan semua buat almarhum yang udah meninggal. Ya, pahalanya buat almarhum. Karena intinya apa? Yang dikeluarkan ini nggak sia-sia. Yang dikeluarkan ini artinya nitip. Nah, kalau memang dinitip buat siapa? Buat almarhum. Ya udah, beliau sampai. Beliau girang itu dapat hidangan. Lebih girang daripada kita ini makan di sini. Lebih girang daripada hidangan yang ada untuk manusia yang ada. Ya, kenapa? Karena mereka dapat intisari daripada apa yang dilakukan di tempat ini. Makanya beruntung dan itu penting dipikirkan. Kalau kita ini, kita harus pikirkan bagaimana ketika kita nanti meninggal, adakah yang doain? Oh, punya anak dididik dengan baik atau tidak? Kita punya saham gak di musola? Kita punya saham gak di masjid? Punya saham gak di majelis? Punya saham gak dalam gerak-gerak kebaikan? Kalau punya saham, beruntung. Dia meninggal terus sahamnya dapat. Ini misalnya orang yang bergerak nih dalam maulid nih, maulid arba'in. Dia menjadi penggerak, dia terus berusaha. Dia nggak ada, tetap pahalanya dapat. Teringat kawan-kawan kita yang dulu udah balik ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya yang dulu bergerak. Ya banyaklah. Masya Allah ya. Nah ini dia. Ini pahala mereka dapat. Pahala mereka dapat, yang kita harapkan anak-anaknya bisa nerusin. Anak-anaknya bisa nyambungin. Ini dia. Ya, jadi kita tuh pikirin dari sekarang apa yang kita bisa ketika kita meninggal dunia tuh pahala jariah kita jalan terus. Terutama tentunya anak, cucu, ponakan, saudara tuh didik saham kita. Ini ada nih anak belajar agama. Bagus ini anak. Ya udah, anak yang jamin dia. Anak ikut bantu dia. Anak ikut buat biaya dia.
Nah dia meninggal, itu orang meninggal, itu anak nanti, anak itu berhasil jadi dakwah. Kemana-mana dakwah tuh sahamnya dia terus dikirim transfer. Terus dikirim tuh pahalanya. Ya, itu dia beruntung. Ya, dia udah meninggal dunia, dapat pahala transfer. Oh bulan, jadi dai, jadi ustadz, jadi kiai, jadi ulama. Masya Allah, manfaat buat umat. Oh dulu pernah dia itu waktu mau belajar nggak punya ini, anak ikut waktu itu. Dapat tuh sahamnya. Begitu dia dakwah di sono, dia dapat sahamnya. Dia dakwah sono, dapat sahamnya. Dia manfaat buat umat, dapat sahamnya. Dia bisa memberikan hidayah kepada umat. Berapa banyak orang masuk Islam di tangan dia, dia dapat sahamnya. Dia berzikir kepada Allah, dia dapat sahamnya. Masya Allah. Oh, itu deh yang perlu kita pikirkan ya. Jadi dari sekarang ayo. Ini di antara saham ini adalah ayo nih saham maulid keliling ini. Maulid yang kita bikin di wilayah ini, di wilayah Menteng ini ya. Terus semangat. Ya, jangan pernah pupus dalam semangatan kita. Kemudian yang berikutnya juga adalah akikah ya. Nah, ini akikah memang diajarkan kita di dalam membentuk atau di dalam berharap untuk menciptakan anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dari sejak kecil kita diajarin untuk menciptakan anak yang baik. Itu dari semenjak kecil, bahkan dari lahir, dari sebelum lahir, bahkan dari milih pasangan kita diajarkan. Terus berjalan dari milih pasangan, kemudian punya hamil, didoain, dibacain Quran, lahir, diazanin, ya kemudian terus diakekahkan, dinamain dengan nama yang baik, dididik dengan baik, terus begitu. Sampai ini anak baik di dalam pendidikannya, artinya apa? Udah bisa dididik, baru dia didik yang baik. Dari kecilnya anak ajarin akhlak yang baik. Ada anak kok kalau dia salah susah banget minta maaf. Iya. Kenapa? Karena orang tuanya nggak pernah ngajarin cara minta maaf. Orang tuanya melakukan kesalahan. Tumpah gelas. Ya Allah, minta maaf kan selesai. Ini enggak. Siapa sih ini yang naruh di sini? Ya naruh disalahin. Ya siapa nih yang naruh di sini? Ya tumpah ada jadinya begini gini terus. Nggak mau tuh dia salah. Padahal emang dari dulu juga naruh gelasnya di situ. Emang dianya aja lagi meleng. Iya kesenggol tapi dia nggak mau minta maaf. Ya begitu punya kesalahan ya tidur. Bangunnya telat. Ini kenapa nggak dibangunin sih? Begini-gini marah-marah lagi. Ya Allah, mestinya apa? Astagfirullahaladzim, anak telat ini minta maaf ya. Ini selesai. Tuh anak belajar tuh dengan minta maaf, minta maaf, minta maaf. Nanti itu anak dari kecilnya kalau udah sering dengar begitu, ketika dia melakukan kesalahan, maaf ya, gampang. Ini diantara pendidikan. Tapi kalau orang tuanya selalu ngeles, punya salah ngeles, itu anak begitu nanti numpahin sesuatu, oh bisnya begini sih, nggak mau disalahin, selalu ngeles cari kebenaran terus. Kalau perlu cari kambing hitam, siapa yang bisa disalahin. Ya, nah itulah pendidikan. Makanya di rumah ini juga harus, dari rumah-rumah kita harus tinggi pendidikannya. Ya, nah inilah alhamdulillah yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan keberkahan selalu datang. Dan almarhum mendapat kegembiraan pada saat ini, pada malam ini khususnya. Dijaga oleh Allah dan diberikan hiburan. Dan apa yang disedekahkan oleh keluarganya untuk beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penerang, menjadi penghibur sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, lebih kurang inilah yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdalu ma qultu ana nabiyina min qabli la ilaha illallah.